Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Tiusa Fitri dengan NPM 2313024047. Di sini saya akan menjelaskan cara pembelajaran dengan menggunakan virtual laboratorium. Nah, di sini kita menggunakan web yaitu Lab Exchange. Tutorial bagaimana menggunakan pembelajaran lab secara virtual. Jadi yang pertama itu kita buka Google Chrome. Kita pilih akun. Kemudian kita cari Lab Exchange. Nah, di sini udah ada. Nah, kemudian udah kita cari Lab Exchange. Nah, di sini kan ada mendaftar. Karena saya sudah mendaftar, kita bisa mendaftar aja tinggal menggunakan akun email. Nah, kita pilih subjek. Nah, di subjek ini kita bisa pilih pembelajaran apa yang ingin kita lakukan. Misalnya di sini ada biologi, ada kimia, ada fisika, terus juga ada bumi dari luar angkasa. Ini misalnya kita pilih dari biologi nih. Biologi, ini kan udah ada nih kan materi-materinya apa nih yang kita butuhkan. Di sini kita langsung buka perpustakaan. Nah, di perpustakaan ini ada banyak pilihan, kayak contohnya tuh ada poster, simulasi, interaktif, video, teks, kumpulan pertanyaan, itu gambar-gambar, studi kasus, pembelajaran pengajaran, narasi, dokumen, pertanyaan, audio, buku teks, dan video beranotasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana isi dari narasi, dokumen, dan studi kasus. Nah, di sini ada narasi dari para ahli itu. Jadi seperti cerita-cerita. Di sini ada cerita-cerita dari para ahli tentang pengalaman mereka. Misalnya kita bisa pilih yang mana aja yang ingin kita baca nih. Ini kita bisa melihat cerita-cerita dari para ahli gitu. Jadi di narasi ini eh, adalah pengalaman dari para ahli tentang perjalanan hidup mereka gitu. Misalnya, pilih sehari dalam kehidupan seorang ilmuwan. Dari Caroline Hu. Nah, di sini Caroline ini menceritakan bagaimana eh, satu hari kehidupan seorang ilmuwan gitu, sebagai seorang ilmuwan. Di sini ada cara kegiatannya bagaimana diilustrasikan. Nih, nah segini saja. Dan cerita lain juga banyak, kita bisa pilih kita ingin membaca yang mana. Hmm. Di sini ada banyak narasi-narasi yang bisa kita baca. Kemudian selanjutnya ada dokumen. Nah, dokumen ini juga sebagai pembelajaran untuk kita, kayak misalnya kita ingin tahu nih bagaimana proses-proses dari eh, apa yang kita inginkan gitu. Yang kita cari tuh kita ingin tahu proses-proses bagaimana. Contohnya ini rekayasa ragi emas nih. Di sini ada dokumennya. Kita bisa lihat dokumennya bagaimana. Nah, di sini nih, ini penjelasannya juga dari bagaimana cara ragi ini memprosesnya. Masih banyak-banyak lagi dokumen yang lain jika misalnya ada yang materi yang ingin kita lihat gitu. Masih banyak materinya. Kita tinggal pilih aja apa yang mau kita cari. Terus kemudian itu yang terakhir itu ada studi kasus. Nah, studi kasus ini juga, ini kayak kita memecahkan, seperti kita memecahkan masalah gitu kan. Studi kasus ini. Misalnya nih, bisakah komputer membantu kita mendaur ulang lebih banyak plastik? Nah, di sini kita langsung, di sini tuh ada abstrak, pengenalan, metode, hasil, diskusi, kesimpulan, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita langsung mulai studi kasusnya. Tuh, di sini juga tuh ada abstraknya.
Ini bisa kita baca, terus ada perkenalan dari plastiknya bagaimana, terus cara mendaur ulang itu seperti apa. Nah, ini juga ada metodenya, bagaimana cara kita mendaur ulang plastik tersebut gitu. Di sini juga ada hasilnya, kemudian itu setelah ada hasilnya tuh didiskusikan bagaimana apakah itu bisa atau enggak, terus juga kesimpulannya. Di sini juga ada eh, glosariumnya itu, misalnya ada kata-kata istilah yang menurut kita itu baru, di sini ada artinya. Nah, di sini juga kita ada pemeriksaan pemahaman kita gitu. Bagaimana misal kita kan sudah membaca nih. Nah, kita diberi pertanyaan apakah kita mengerti dari maksud studi kasus tersebut. Di sini juga ada referensinya. Masih banyak, sebenarnya masih banyak fitur-fitur lainnya, tapi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.